Salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut mengucap syukur dan terus berterima kasih kepada Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Sebagaimana Ia sudah melindungi kita sepanjang 1 minggu lagi di dalam setiap aktivitas-aktivitas kita. Allah baik dan Dia terus bersama-sama dengan kita. Dan pada saat ini kita sudah memasuki ringkasan pelajaran sekolah sahabat pelajaran yang 10 dengan judul Mengembalikan. Untuk itu, mari kita pelajari pelajaran sekolah sahabat kita untuk beberapa menit ke depan ini. Ayat tema pelajaran sekolah sahabat sepanjang minggu ini terdapat di dalam Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ketika kita mendekati akhir dari tahun-tahun produktif kita mungkin khawatir tentang masa depan kita. Fokus keuangan kita beralih kepada menjaga aset-aset kita untuk mengantisipasi akhir dari kehidupan. Peralihan dari masa bekerja ke masa pensiun dapat menjadi pengalaman yang traumatis. Oleh karena mungkin setiap hari kita sudah terbiasa dengan bekerja dari pagi sampai sore, dan itu berlaku setiap hari di dalam setiap minggu. Tetapi ketika tiba di masa pensiun, sehingga ada suasana yang baru terjadi, menyesuaikan dengan suasana yang baru. Dan tadinya kita aktif dalam bekerja, dan pada saat ini kita sudah tidak bekerja lagi. Pada awalnya kita produktif, tetapi pada akhirnya kita sudah tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Dan seringkali ini membawa kepada pengalaman yang traumatis. Itulah sebabnya Mrs. White meninggalkan nasihat ini kepada kita. Mereka harus mengesampingkan kecemasan dan beban, dan mengisi waktu mereka sebahagia mungkin dan menjadi matang untuk surga. Bukan berarti memasuki masa-masa pensiun sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tetapi di sini dikatakan bahwa harus mengesampingkan kecemasan dan beban ataupun overthinking yang datang di dalam pikiran kita. Dan apa yang harus dilakukan? Mengisi waktu sebahagia mungkin, menikmati akan masa-masa setelah masa produktif tersebut, dan terus setia kepada Tuhan karena ada surga yang menanti. Kita biasanya mencapai tahap kehidupan ini dengan lebih banyak sumber daya daripada yang kita miliki saat kita lahir. Apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Sebagai penata layan, bagaimana seharusnya kita mengembalikan kepada pemiliknya? Untuk beberapa waktu ke depan ini kita akan melihat bersama, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, mempersiapkan untuk masa depan, menikmati berkat-berkat kita. Kapan kita harus memberi kembali, menunda mengembalikan, dan manfaat sekarang. Mari untuk beberapa menit ke depan ini kita lihat satu persatu pelajaran berikut ini. Mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Lukas 12 ayat 20 mengatakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 12 ini berbicara mengenai seorang kaya dengan kekayaannya yang melimpah, tetapi dia digolongkan sebagai orang yang bodoh. Apa maksudnya? Harta orang kaya bertambah. Dia membangun lumbung yang lebih besar dan merasa puas. Masa pensiunnya dijamin. Apa yang salah dengan kisah ini? Tindakan itu sendiri tidak salah. Seperti yang Yesus tunjukkan, masalahnya adalah pria itu serakah. Yang dia lakukan adalah dia hanya menimbun akan hartanya untuk dirinya sendiri. Ia tidak mau membagikan apa yang telah Allah berikan kepadanya dengan orang lain. Dia melupakan bahwa harta itu hanyalah kepercayaan yang diberikan Allah kepadanya untuk dia kelola. Dia adalah seorang penata layan. Itulah sebabnya dia harus juga memperhatikan akan orang-orang lain. Dan dia melupakan bahwa usianya lebih hari lebih bertambah. Dan mungkin dia pernah menjadi muda, tetapi pada akhirnya dia menjadi tua. Dan manusia tidak hidup selama-lamanya selama dosa masih menggerogoti akan dunia ini sebelum Yesus datang kembali dan akan mengalami kematian. Tetapi sifat egoisnya, sifat keserakahannya menjadikannya sebagai orang yang bodoh. Selama kita memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, kita harus melakukan yang benar dengan segala sesuatu yang telah Allah berikan ke tangan kita. Kekuatan, talenta, sumber daya, dan semua hal ini harus dikembalikan kepada pemiliknya. Bagaimanakah caranya?
Di dalam pelajaran kita di sana dikatakan tidak ada indikasi dalam perumpamaan Yesus itu bahwa orang kaya itu malas atau tidak jujur. Masalahnya adalah bagaimana dia menggunakan apa yang telah dipercayakan Tuhan kepadanya. Karena kita tidak tahu hari kematian kita, kita harus selalu siap menghadapinya dengan hidup sesuai dengan kehendak Allah, daripada berusaha mengejar kehidupan yang cinta diri. Hindari cinta diri di dalam kehidupan kita, tetapi kita harus saling menolong, membantu satu dengan yang lain. Selain itu, kitab suci juga memberikan amaran dan ajaran kepada kita semua bahwa seseorang harus terus bekerja dan tetap produktif selama dia mampu. Jangan hanya bermalas-malasan ataupun tidak melakukan segala sesuatu, tetapi walaupun sudah melewati usia-usia produktif di dalam kehidupan ataupun tahun-tahun produktif di dalam kehidupan kita, di sana dikatakan bahwa kita harus bekerja, mempersiapkan untuk masa depan. Amsal 13:22 mengatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Masa depan kita jelas, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. 1 Timotius 6:7. Apa yang harus kita lakukan dengan hal-hal yang akan kita tinggalkan? Firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka kita tidak hidup selama-lamanya di dunia ini. Tetapi kita harus menghadapi kematian sebagai upah dari dosa. Walaupun Yesus sudah mengalahkan akan kematian di kayu salib, tetapi konsekuensi tersebut masih terus berjalan sampai pada saat ini. Dan akan berakhir manakala Yesus datang kembali. Dan dia akan merubah duka cita menjadi sukacita surgawi manakala ia datang menjemput umat-umatnya. Tetapi sebelum dia datang kembali, masih ada duka cita. Bukan hanya hidup itu berlalu dengan cepat, tetapi ketika kita mengalami kematian, kita tidak membawa sesuatu apapun, paling tidak materi yang telah kita kumpulkan. Kita tidak bisa membawa harta, benda, kekayaan, ataupun apapun yang kita sudah usahakan selama kita hidup di dunia ini. Itulah sebabnya apa yang harus kita lakukan dengan hal-hal yang akan kita tinggalkan ini. Itu tetap milik Tuhan, tidak peduli berapa banyak itu. Firman Tuhan mendorong kita untuk menyerahkan penata layanan kita kepada anak-anak dan kerabat kita. Jika tidak ada ahli waris, kita harus menyerahkannya kepada gereja. Di beberapa negara ada praktek yang mereka lakukan seperti ini. Warisan secara otomatis dialihkan ke anak mereka. Jika undang-undang warisan di negara Anda tidak setuju dengan rencana Anda harus menulis surat wasiat atau surat perjanjian agar warisan Anda diserahkan kepada orang yang tepat. Ingat, harta tidak akan dibawa mati. Kita harus menyerahkannya, entah itu kepada ahli waris kita ataupun siapapun itu. Jadi kita harus mengingat bahwa penting kita mencari uang. Kita hidup, kita harus menggunakan uang ataupun harta, ataupun apapun itu. Tetapi janganlah kita serakah, sehingga kita berpikir bahwa itu adalah milik kita untuk selama-lamanya. Karena pada akhirnya kita akan berpisah dengan hal-hal seperti itu. Dalam pengertian yang paling sederhana kita dapat katakan karena Allah adalah pemilik segala sesuatu, akan masuk akal menyimpulkan bahwa dari pandangan firman, ketika kita telah selesai dengan apa yang telah Allah percayakan kepada kita, kita harus mengembalikan kepadanya, pemilik yang benar, apa yang tersisa saat kebutuhan orang-orang yang kita kasihi terpenuhi. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, janganlah kita cinta akan uang, menikmati berkat-berkat kita. Amsal 27:24 mengatakan, karena harta benda tidaklah abadi, apakah mahkota tetap turun-temurun? Sudahkah Anda menerima berkat dari Tuhan? Nikmatilah berkat-berkat itu. Jangan menyia-nyiakannya. Gunakanlah dengan bijak. Berilah Allah persepuluhan dan persembahanmu. Penuhilah kebutuhan rumah tangga Anda. Dan jangan lupakan mereka yang memerlukan. Prinsip-prinsip inilah yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita. Bahwa memang Allah mempercayakan harta benda itu di dalam kehidupan kita. Ataupun berkat-berkat lainnya. Tetapi ingat, itu tidak hanya kita gunakan untuk kepentingan kita secara pribadi, tetapi kita harus kembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Yang dia minta ialah persepuluhan, memberikan persembahan sebagai ucapan syukur, menikmati berkat di dalam kehidupan kita secara pribadi, dan membantu sesama manusia. Terserah bagi kita untuk membuat persediaan agar apa yang telah kita terima dapat menjadi berkat bagi orang lain dan kemajuan pekerjaan Tuhan. Janji yang mati adalah merupakan suatu pengganti yang sangat mengerikan atas kedermawanan yang hidup itu. Hamba Allah harus membuat janji-janji mereka setiap hari di dalam perbuatan-perbuatan yang baik dan persembahan yang limpah kepada Allah. Counsels on Stewardship halaman 326. Singkatnya,
Penatelayanan yang baik dari berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita tidak hanya berhubungan dengan apa yang kita miliki sementara kita hidup, tetapi juga dengan apa yang akan terjadi setelah kita mati. Karena kecuali Tuhan mengembalikan masa hidup kita, kita pasti satu hari nanti mati. Sementara semua materi milik kita, apakah sedikit atau banyak, akan tetap tinggal. Bahkan terserah kita sekarang untuk membuat ketentuan supaya dengan apa kita sudah diberkati dapat menjadi berkat kepada orang-orang lain dan untuk kelanjutan pekerjaan Tuhan. Inilah yang dimaksudkan dengan menikmati berkat-berkat kita. Bukan hanya menikmati secara pribadi, tetapi kita juga berbagi kepada sesama manusia dan tidak melupakan Tuhan. Menunda mengembalikan. 2 Korintus 4 ayat 18 mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Seiring bertambahnya usia, kita cenderung berpegang teguh pada harta benda kita. Tidak pernah cukup, semakin kaya kita, semakin kita ingin lebih kaya lagi. Dan ini adalah jebakan dari setan untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Uang dapat memiliki genggaman yang kuat kepada manusia, genggaman yang telah menyebabkan kehancuran bagi banyak orang. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati dengan hal ini. Alkitab mendorong kita untuk tidak pernah menaruh harapan pada kekayaan, tetapi puas dengan apa yang kita miliki. Kalau kita melihat berkat Tuhan, bukan hanya ketika kita menjadi kaya atau mendapatkan materi yang berlimpah, itu merupakan suatu indikasi dari berkat Tuhan. Memang itu merupakan salah satu bagian, tetapi bukan mutlak seluruhnya bahwa kita diberkati hanya ketika kita kaya. Tetapi ada banyak juga aspek-aspek yang lain, berkat-berkat yang lain yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyatakan bahwa kita ini diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau kita diberkati dengan kekayaan, kita harus terus mengingat bahwa ini adalah titipan yang Tuhan percayakan kepada kita, dan kita harus mengelolanya dengan baik. Beberapa orang mungkin tidak memberikan kembali kepada Tuhan apa yang mereka dapat lakukan hari ini karena mereka takut kekurangan selama masa tua mereka. Kita merampas berkat orang-orang yang mana mereka dapat miliki sekarang, dan kita merampas berkat kita sendiri. Dan ini merupakan suatu dosa di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita diberkati dengan berkat materi, kita harus menjadi berkat kepada orang lain dan untuk menyokong, membantu, melanjutkan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Manfaat sekarang. Ulangan 8 ayat 18 mengatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Allah memiliki semua yang kita miliki. Segala sesuatu adalah milik dari Allah itu sendiri. Dia memberi kita kehidupan, keberadaan, dan kekuatan untuk mendapatkan apa yang kita miliki. Dan jangan pernah melupakan bahwa kita semua adalah penatelayan dan pengelola dari apa yang Allah telah percayakan kepada kita. Yaitu, kita harus terus mengingat bahwa Dia adalah pemilik utamanya. Dialah yang memberikan segala sesuatu di dalam kehidupan saudara dan saya. Apakah keuntungan memberi kembali kepada Tuhan saat kita masih hidup? Pemberi dapat melihat hasil donasi mereka, gedung baru untuk gereja, orang muda yang belajar di universitas, pekabaran Injil, dan apa saja kontribusi-kontribusi yang mereka telah buat untuk membantu akan pekerjaan Tuhan. Orang atau pelayanan yang menerima dapat memperoleh manfaat hari ini ketika keperluan lebih besar. Itulah sebabnya kita harus memperhatikan satu dengan yang lain. Itu memberi contoh yang baik tentang kemurahan hati dan mengasihi orang lain. Ini mengurangi dampak pajak kekayaan. Ini menjamin bahwa donasi masuk ke entitas yang tepat, karena tidak ada pengadilan atau kerabat yang tidak puas yang terlibat. Ini menunjukkan bahwa hati pemberi berubah dari keegoisan menjadi mementingkan orang lain, dan kita sedang mengumpulkan harta di surga. Dengan memberikan pada pekerjaan Allah, engkau sedang menaruh bagimu sendiri harta di dalam surga. Semua yang engkau simpan di surga itu aman dari segala mara bahaya dan kehilangan, dan bertambah menjadi suatu harta yang kekal dan abadi, dan akan dicatatkan pada namamu dalam kerajaan surga. Counsels on Stewardship halaman 342. Itulah sebabnya marilah kita menjadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus menjadi penatelayan yang baik di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.